Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Gimana suara? Terus sih. Suara kedengaran ya? Jelas ya? Jelas. Oh ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, penanggalan 24 Rajab 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama melanjutkan pengkajian kita, mengkaji hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat fisik serta akhlak dan budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beliau, yang dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimallahu taala dalam kitab beliau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Sabtu yang lalu, kita sudah menyelesaikan bab tentang imamah atau sorban atau serban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita telah simpulkan bahwa sorban atau serban adalah salah satu pakaian yang dikenal di zaman Nabi SAW, sehingga sebagaimana pakaian-pakaian lainnya yang menjadi bagian dari pakaian yang dikenal dan dikenakan oleh orang-orang di zamannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam mengenakannya. Dan beliau mencontohkan beberapa cara dalam mengenakannya, kita juga sudah sebutkan yang lalu. Namun tidak ada dalil-dalil yang tegas, yang sharih, yang menunjukkan bahwa beliau menyuruh untuk pakai sorban, menunjukkan bahwasanya dialah sesuatu yang menjadi bagian tradisi, menjadi bagian kebiasaan, dan bukan terkait dengan persoalan ibadah dan agama. Namun tentu saja bagi orang yang mengenakannya tidak ada celaan baginya, karena dia telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan yang telah kita juga sudah sebutkan adalah melihat bagaimana umumnya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, entah dengan melihat waktu persoalan zaman itu, apakah memang dia menjadi suatu pakaian yang dikenal, atau juga dari satu daerah, satu tempat ke tempat yang lainnya, kadang pakaian itu dikenal di satu tempat namun tidak dikenal di tempat yang lain. Dan juga kita sudah jelaskan bahwa Nabi kita SAW pernah memakai sorban berwarna hitam, tapi bukan berarti dia menjadi bagian sunnah yang paling sunnah, paling nyunnah bahwa sorban itu seharusnya berwarna hitam. Ya, tidak seperti itu. Namun paling tidak menunjukkan bahwasanya beliau pernah mengenakannya, utamanya pada saat Fathu Makkah, dan kadang juga beliau memakai warna-warna yang lainnya. Dan juga kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan adanya keutamaan khusus memakai sorban dalam ibadah atau dalam sholat, lebih khusus lagi, ada beberapa hadis-hadis seperti itu, namun derajatnya tidak ada yang mencapai derajat sahih. Bahkan kebanyakannya sangat lemah, dan ada saja di antara hadis-hadis itu derajatnya sampai
masuk pada derajat hadis yang mudhu', hadis yang palsu. Maka tidak boleh seorang mengklaim bahwa ketika dia memakai sorban, apa yang dia kenakannya menjadikan pahalanya, pahala ibadahnya, sholatnya lebih daripada yang lainnya. Tapi sekali lagi tidak juga kita menyalahkan ya orang-orang yang memakai pakaian itu, apalagi kalau dia menjadi pakaian yang biasa di waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu. Sekarang kita masuk pada satu jenis pakaian lagi ya. Masih ada bagian dari jenis pakaian yang pernah dikenakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang ke-18. Bab yang ke-18 adalah babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana sarung beliau, bagaimana kain sarung beliau. Apakah beliau pakai sarung dan bagaimana modelnya atau bagaimana ukurannya. Itu pokok pembahasan kita pada malam hari ini. Hadis-hadis yang membahas masalah sifat model sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, fadhal. الحديث الباب الثامن عشر باب ما جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع عشر ومئة. الحديث التاسع عشر ومئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis, riwayat-riwayat yang membahas tentang sifat sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izar atau kain sarung ya. Sekira kita faham ya, kita faham akan kain sarung, namun kain sarung ini adalah intinya sesuatu yang menutup bagian bawah dari tubuh kita. Entah dia dijahit ya sebagaimana kain sarung yang biasa kita pakai, atau juga tidak dijahit ya sebagaimana kalau seseorang memakai pada saat umrah umpamanya ihram ya, dia cuma dililitkan ya di tubuh kita, di bagian bawah dari tubuh kita. Dan ini salah satu jenis pakaian yang dikenal di zaman Nabi SAW, bahkan yang paling familiar di tengah-tengah mereka, yang paling umumnya dikenakan oleh mereka. Dan ini satu pasang ya, satu pasang izar dan rida. Rida adalah kain yang dikenakan di bagian atas, ditutup ya bagian tubuh kita, kain semacam kain selendang tapi besar tentunya, yang menutup seluruh tubuh, yang bisa menutup bagian tubuh di atas, dan pasangannya disebut dengan izar. Dan ini juga adalah sesuatu yang merupakan kebiasaan dan tradisi di masa itu, sehingga dia tidak dikatakan juga sebagai satu sunnah yang tetap, dalam artian memiliki pahala khusus ketika dikerjakan ya. Dia adalah bagian jenis kain dan pakaian yang dikenal pada waktu itu. Oleh karenanya, walaupun hadis-hadis tentang sarung ini sangat banyak, tapi tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya memakai sarung tersebut. Adapun sorban ada beberapa ya.
tapi lemah semuanya ya tentang keutamaan khusus makainya. Adapun sarung tidak ada secara khusus menyuruhnya dan menyebutkan keutamaannya. Maka berarti difahami dia juga adalah bagian dari tradisi dan bagian dari jenis pakaian yang dikenal di masa itu dan bukan berarti sunnah yang harus kita contohi. Namun kalau dia memang ada di tengah masyarakat kita, maka dia juga merupakan satu jenis pakaian yang sudah dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian, ini juga di antara sifat bijak dalam memakai hal-hal yang sifatnya adat, tradisi dan kebiasaan adalah kita melihat bagaimana kebiasaan orang pada zaman itu dan pada tempat tersebut, yang mana mungkin saja di satu daerah tertentu atau satu kota tertentu, satu negara tertentu, di satu waktu maka itulah yang dikenal. Lalu di kali yang lain, di masa yang lain itu kurang dikenal. Ya, sekarang ini kalau ada orang yang pakai sarung di Saudi, ya, kalau ada yang orang pakai sarung di Saudi, maka itu lain-lain, ya, aneh, ya. Apalagi kalau sarungnya model sarung kita, ya, model sarung kita, sarung apa, kotak-kotak dan semacamnya. Itu tidak dikenal di masa saat sekarang ini. Seakan-akan saat sekarang ini satu-satunya model pakaian Saudi, ya, adalah saub saja, saub, ya. Kalau kita lihat orang saat sekarang di Saudi, kita sangka itulah pakaian mereka sejak dahulu. Ya, padahal lebih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi kita memakai sarung dan orang-orang pakai sarung waktu itu. Walaupun pernah juga kita bahas bahwa beliau paling suka kalau pakai saub atau qamis, ya, qamis, ya, dalam bahasa hadisnya. Tapi ya saat sekarang ini tidak lagi dikenal. Sama dengan kita, ya, kita juga mungkin dalam satu waktu orang tua kita dulu bilang tidak begitu pakaian yang kami pakai waktu zaman kami, ya. Jadi mungkin zaman orang tua kita mungkin pakaian-pakaiannya ada yang agak beda, ya. Mungkin sarung atau mungkin satu waktu di masa-masa lalu pernah mungkin mereka juga kenal sorban, ya. Di negeri kita, di sebagian tempat dan di sebagian jangka waktu tertentu. Maka ini mengharuskan kita untuk faham, ya, bahwa masalah-masalah yang seperti ini kita dianjurkan untuk mengikuti kebiasaan mereka tanpa harus berbeda selama tidak bertentangan dengan syariat, ya, yaitu tradisi, ya, kearifan lokal, ya, kata orang. Yang penting, ya, seperti kata Ustaz Ikhwan, tidak bertentangan dengan kearifan global yang diajarkan Islam, ya, karena Islam itu dia sifatnya universal, ya, dia alami, ya, tidak terikat pada waktu saja, ya, waktu tertentu atau tempat tertentu, tapi dia sifatnya global dan sepanjang masa. Hadis ini atau hadis yang pertama yang kita dengarkan tadi, ya, oleh karena itu kawan sekalian, ya, ini kadang juga dipertanyakan oleh sebagian, kenapa kadang ada dalam sebagian hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan bahwa kalau berdoa kadang atau sujud kelihatan ketiaknya yang putih, ya. Kadang dikatakan kelihatan ketiaknya yang putih dalam berdoa beliau kalau istisqa, atau kadang dalam sujud beliau dikatakan seperti itu. Ada orang bilang, oh mungkin maksudnya ya pakaiannya putih sampai dikatakan ketiaknya putih, bukan ketiaknya betul putih, ya. Ini kalau kita memang memahami bahwa pakaian Rasulullah adalah seperti yang ada saat sekarang. Tapi kalau kita pahami bahwa dulu beliau juga sering memakai rida dan izar, ya, sering memakai pakaian yang sepasang ini, pakaian kain di atas, ya, rida dan izar, maka bisa difahami mudah bahwa memang kalau pakai rida, ya, kalau kita pakai seperti umrah umpamanya, itu kadang saja, ya, kalau kita kelihatan, ya, bahkan kadang dada kita pas semuanya kelihatan, ya, dan tidak apa-apa tentunya ada waktu-waktu tertentu, ya, kelihatan, ya, ketiak beliau. Demikian juga kalau sujud, kadang hal itu memungkinkan. Jadi
Ini di antara bukti-bukti bahwa itu adalah pakaian yang dulu dikenal dan biasa dikenakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dibaca hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-119 dalam kitab Syama'il. Hadis yang datang dari sahabat yang hadis yang datang dari Abu Burdah, ya. Beliau mengatakan akhrajat ilaina Aisyah. Ya, Abu Burdah ini anak dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau bilang akhrajat ilaina Aisyatu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluarkan untuk kami, maksudnya memperlihatkan kepada kami kisaan mulabbada. Kisaan, kisah artinya kain, ya, kain. Ya, biasa juga kain yang tebal, ya, kain yang tidak berjahit, semacam selimut juga kadang, kisah. Mulabbadan, mulabbadan yang keras, ya, atau yang kasar, ya, yang kasar, yang tebal dan kasar. Wa izaron ghalidhan, dan kain sarung yang juga kasar. Faqalat, beliau berkata, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Beliau mengatakan roh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, dicabut, fi hadaini, dengan atau pada dua pakaian ini, atau pada sepasang pakaian ini, ya. Kawan sekalian, inti dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW itu dulu memakai kain sarung, ya. Namun hal yang juga patut menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kesederhanaan seorang pemimpin, kesederhanaan seorang teladan, kesederhanaan seorang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pakaian beliau, ya, bukan pakaian yang, ya, licin, pakaian yang sangat menarik perhatian, tapi pakaian yang ternyata dikatakan kisaan mulabbada wa izaran ghalidha. Ya, jadi kisah yang pakai di atas itu lidahnya, dia adalah sesuatu yang sudah usang dan keras atau tebal dan kasar. Demikian pula kain sarungnya, ya, kain sarung yang kasar dan tidak licin. Dan juga pelajaran yang lain bahwa bagaimana para sahabat dan bagaimana para tabi'in mau mengenal hal tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya mempelajari yang semacam ini, mau mengenal seluk-beluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai persoalan pakaiannya, bagaimana dulu dan bagaimana dulu, untuk mengenal beliau, maka itu bagian dari hal yang dikenal oleh ulama-ulama kita. Jadi mereka para tabi'in datang kepada para sahabat, utamanya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar banyak hal, bukan cuma bagaimana akhlak budi pekerti beliau, juga sampai hal-hal yang masih terwarisi dari pakaian-pakaian beliau juga mereka tanya-tanya dan diperlihatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha selama masih ada, ya, dan masih memungkinkan untuk diperlihatkan. Dan hal yang lain bahwa pada saat beliau wafat, beliau mengenakan pakaian seperti ini, ya. Jadi beliau mengenakan pakaian sepasang kain sarung dan kain kisah, ya, atau semacam selendang atau bagian kain yang menutup bagian atas. Beliau wafat dalam keadaan memakai pakaian tersebut, ya. Beliau wafat dalam keadaan memakai pakaian tersebut. Dan itu tentu saja menjadi kenangan tersendiri bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hal itu beliau utarakan, sampaikan kepada Abu Burdah, ya, radhiyallahu taala anhu wa rahimahu. Ya, tafadhal. بسم الله. الحديث 20 و100. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى:
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. Kawan sekalian, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-120 dari Al-Ash'ath bin Sulaim, beliau mengatakan sami'tu ammati, saya mendengarkan dari ammah saya. Ammah artinya bibi beliau dari bapaknya, artinya saudari dari bapaknya. Tuhaditsu an ammiha, yang menceritakan dari amnya, ya, dari pamannya yaitu dari saudara bapaknya. Qal, beliau berkata, baina ana amshi bil Madinah, ketika saya sedang berjalan di kota Madinah, idza insanun khalfi, tiba-tiba sementara beliau sedang jalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada orang dari belakangnya membuntuti beliau atau mengikuti beliau. Yaqulu, seraya berkata, irfa izarak, angkat kain sarungmu, fa innahu atqa wa abqa, karena kalau kamu angkat kain sarungmu, itu atqa, lebih bertakwa, wa abqa, dan lebih membuat kain sarungmu, pakaianmu itu lebih awet, lebih tahan lama. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya bilang, siapa ini, ya? Maka saya menoleh, ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, innama hiya burdatun malha, ini adalah pakaian, ini dialah pakaian burdah malha. Ya, malha itu pakaian yang bergaris-garis yang bercampur antara motif warna hitam dan putih, ya. Qal, ya, beliau maksudkan ini pakaian biasa wahai Rasulullah, ya. Ini suatu kain yang sederhana. Artinya saya pakai ini bukan pakaian kemewahan, bukan pakaian kesombongan. Qal, beliau bersabda, amalaka fiyya uswah, bukankah engkau memiliki teladan dari saya? Bukankah saya adalah teladan bagimu? Fanazartu, maka saya melihat, faida dan ternyata izaruhu, kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila nisfi saqaihi, itu sampai tengah betis beliau, sampai pertengahan kedua betis beliau. Ya. Akhwat sekalian, ini juga hadis yang menjelaskan tentang kain sarung yang dikenakan oleh sebagian sahabat dan penjelasan tentang batasan dari kain sarung tersebut, ya. Penjelasan tentang batasan kain sarung yang dibolehkan dalam Islam. Di sini, ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan di sini ada sedikit penjelasan, ya, bahwa di sini dikatakan dari periwayatnya dari sahabat yang tidak disebut namanya, tapi dia sahabat, ya, maka jahalatus sahabi la tadur, ya, bahwa ketika
Siapa pastinya sahabat itu namanya tidak diketahui, tidak ada masalah. Yang penting diyakini memang dia sahabat. Ya, yang penting diyakini dia sahabat. Adapun kalau masih diperselisihkan apakah dia sahabat atau tidak, maka tidak ditahunya identitasnya secara pasti ini mempengaruhi tentang kesahihan hadis. Adapun kalau cuma tidak ditahu siapa nama aslinya dan kunyahnya tapi diyakini dialah seorang sahabat, maka itu tidak berpengaruh tentang keabsahan hadis tersebut. Itu yang maksud dari kaidah ulama kita, jahalatus sahabi la tadur. Dan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang inilah sahabat yang bernama Asy-Syadid, ya, Asy-Syadid. Dan ada beberapa riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan yang seperti ini. Adapun Ammah, bibi dari Asy'ath bin Sulaim, maka dia dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan namanya lah Ruhmun, ya. Karena itu ya ini juga tidak ada masalah walaupun tidak disebutkan di sini, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan. Maka hilanglah ya kemungkinan ibham di sini. Jadi tidak ada masalah. Intinya di sini insyaallah minimal derajatnya lah derajat hasan dengan beberapa penguat-penguatnya yang lainnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian cerita dari seorang sahabat ketika sedang jalan-jalan di kota Madinah. Dan ketika beliau sedang jalan-jalan, ada orang menyapanya dari belakang. Tampaknya orang itu sudah mengikutinya sejak jauh, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat hadis yang semacam ini, Nabi Muhammad SAW melihat dari jauh seorang sahabat yang isbal dari jauh, maka beliau kejar, ya, beliau kejar, mendekatinya lalu menegurnya. Ya, beliau lihat dari kejauhan, lalu beliau mendekati dan menegurnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya masalah ini bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan masalah yang bisa didiamkan, bisa dibiarkan, tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dipersoalkan. Tidak begitu pandangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bagi sebagian orang mungkin masalah yang tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, masalah tidak perlu terlalu dipersoalkan. Cuma kan dalam beragama ini bukan menurut saya, menurut Anda, menurut siapa-siapa, tapi dialah bagaimana pandangan Allah dan Rasulnya. Ya, jika sisi Allah ada sesuatu yang remeh-temeh, tidak perlu terlalu kita habiskan waktu untuk itu, maka jangan terlalu kita habiskan waktu untuk itu. Namun ketika dia suatu masalah yang besar di sisi Allah, indallahi azim wa inda Rasulillah azim, maka walaupun manusia menganggap enteng, menganggap remeh, tapi apa yang ada di sisi Allah, di sisi Rasulullah, itu yang patut menjadi tolak ukur bagi kita. Ya, Allah sendiri mengatakan ketika dalam persoalan-persoalan dosa besar, ketika persoalan hadisatul ifk, tahsabuhu hayna wa huwa indallahi azim. Ya, kalian anggap dia masalah enteng, masalah biasa-biasa, ringan, tapi di sisi Allah itu besar. Innakum latamaluna amalan wa hiya fi ayunikum adaq minasya'r. Kalian, kata Anas bin Malik, kadang melihat beramal dengan amalan yang menurut kalian kecil, lembut, halus, ya, seperti tepung atau seperti rambut. Padahal kami dulu melihat dia adalah masalah-masalah yang besar. Ya, masalah-masalah yang kadang termasuk dari hal-hal yang bisa membinasakan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari belakang, ya, beliau dari belakang, ya, karena memang beliau kejar dari belakang ini sahabat ketika beliau lihat, ya. Beliau langsung bilang, irfa izarak, angkat sarungmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini memang adalah batasan dari kain. Tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan niat apakah sombong atau tidak, ya. Karena seandainya masalahnya adalah masalah niatan, maka tidak bisa kita langsung hukumi seseorang bilang angkat sarung. Tinggal ingatkan saja, jangan sombong akhi, ya. Jangan sombong. Silahkan begitu, tapi yang penting tidak sombong. Gimana ini?
Jadi ini adalah memang ukuran ya, ukuran pakaian yang jadi standar menurut syariat. Karena itu seandainya adalah persoalan sombong, dan persoalan sombong itu hukum asal adalah persoalan hati, maka tentu Nabi kita SAW perlu bertanya dulu, apakah sombong atau tidak. Tidak boleh beliau langsung hukum dan menyuruh untuk mengangkat kain sarung. Ya. Dan atau seandainya masalah sombong saja, beliau tidak perlu suruh angkat. Beliau cuma perlu mengingatkan yang penting tidak sombong, ya. Sebagaimana kebanyakan kita kadang ya, kalau kita isbal bilang saya tidak sombong, ya. Jadi kita sendiri yang langsung melegitimasi perbuatan kita, ya. Kita mengatakan tidak sombong. Padahal seandainya itu masalahnya, para sahabat paling mudah atau lebih mudah daripada kita untuk menjaga dari sifat sombong, menjaga diri mereka dari sifat sombong. Itu saja yang perlu diingatkan Rasulullah, bahwa silahkan, yang penting tidak sombong. Dan memang, ya memang pakaian itu secara umum, salah satu kaidah dalam berpakaian, jangan sombong. Maka bukan cuma sarung, ya bukan cuma bagian bawah ini, bagian atas juga, dan semua yang kita kenakan, salah satu syaratnya adalah jangan sombong. Ya. Tapi kenapa beliau kelihatannya ya paling banyak mengurus, tanda kutip, mengurus masalah bagian di bawah itu, sarung atau kain celana atau apa saja ya, saub, ya komis yang beliau tegur. Karena dia bukan sekedar larangan sombong sebagaimana pakaian-pakaian yang lainnya, tapi memang ada batasan yang menjadi bagian daripada hukum-hukum syariat. Beliau mengatakan fa innahu atqa wa abqa. Ini di antara hikmah ya, di antara hikmah memakai pakaian yang tidak isbal, pakaian yang tidak meleret ke bawah, tidak menjulur ke bawah, adalah atqa, dia adalah lebih takwa kepada Allah. Ya, ini berarti menunjukkan persoalan syariat. Bahwasanya masalah lebih takwa adalah dengan mengangkat itu. Kan biasa orang bilang, ya itu tidak bisa jadi tolak ukur takwa. Gimana kita bilang tidak bisa jadi tolak ukur takwa? Padahal dia Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakannya. Kalau memang masalah hati, ya sebagaimana kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, jadi kan ada orang bilang, ya kan ini kalau masalah gini, biar saya begini, yang penting hati bersih dan bertakwa. Ya. Soal mengklaim bahwasanya kita takwa, ini yang masalah sebenarnya. Ya, ini yang masalah. Bahwasanya ya itu kata Allah, jangan kalian mengatakan kalian itu bersih, kalian itu suci, karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Karena itu tugas kita. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu hakikat takwa. Karena itu ya, dan itu harus disertai dengan ikhlas. Jadi apa yang kita tampakkan dari segi zahir, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong-sombongan ya. Orang yang tidak isbal pun karena sombong itu jelas terlarang ya, karena dia jatuh pada larangan sombong. Tapi paling tidak dia juga sudah menyelamatkan dirinya dari larangan untuk menjulurkan pakaian lebih melewati apa yang terlarang. Fa innahu atqa, dia lebih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa abqa, dan lebih awet ya pakaianmu. Khusus sekalian, Syekh Al-Abbad ya, Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah, beliau ingatkan kita dengan sebuah riwayat yang banyak pelajaran di dalamnya, yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahih beliau, kisah tentang kematian atau kisah menjelang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini perlu dibaca ya kisah itu, dan disebutkan oleh Imam Bukhari secara lengkap ya. Gimana kisah beliau ketika beliau ditikam ya oleh Abu Lu'lu'ah sampai beliau terjatuh dan beliau dibawa, dan beliau bisa bertahan selama 3 hari 3 malam
dan bagaimana hari-hari tersebut beliau isi untuk bernasihat, untuk berpesan, dan begitu banyak yang datang menghibur beliau, mendoakan beliau, dan juga sekaligus minta arahan dan minta wejangan kepada beliau. Ikhwas sekalian, pada saat itu di antara orang yang datang ya kepada beliau adalah rajulun syab, seorang anak muda. Dan orang ini sambil menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Absyir ya Amiral Mukminin." Bergembiralah wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bi busyra Allah laka. Bergembiralah dengan kabar gembira yang Allah berikan untukmu. Kamu sudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah menjadi orang yang awal-awal masuk Islam. Dan kamu telah banyak berkontribusi dan kami ketahui itu semua apa yang telah kamu sumbangkan untuk agama ini. Summa wulita, kamu juga sudah diberikan amanah menjadi seorang pemimpin, fa'adalta, dan kamu adil, sangat adil dalam kepemimpinanmu. Lalu banyak lagi beliau pujikan. Tapi Umar bin Khattab mendengarkan semuanya, beliau tidak terpengaruh. Beliau hanya mengatakan, saya berharap ya apa yang saya miliki itu sama dengan apa, yaitu kebaikan-kebaikan saya sama dengan apa-apa yang saya lakukan dari dosa-dosa, ya dalam artian ya tidak, kebaikan saya tidak dikalahkan oleh dosa-dosa dan kesalahan saya. Beliau masih sangat khawatir dengan dosa-dosa beliau, padahal beliau adalah salah seorang manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Singkatnya, ketika orang itu sudah pergi, anak muda itu sudah pergi artinya sudah meninggalkan tempat tidur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hampir keluar dari pintu. Beliau waktu dekat, ya mungkin beliau tidak sempat lihat ya dari jauh sebelum datang. Jadi ketika dekat, Umar bin Khattab kan berbaring, orang itu berdiri, maka beliau tidak lihat pakaian anak muda itu. Nanti setelah jauh, beliau lihat ternyata anak muda itu isbal. Ya, anak muda isbal. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan, "Ruddu alayyal gulam." Panggil kembali anak muda itu, suruh masuk lagi. Ya, padahal sudah mau keluar. Ya. Dan beliau ini sudah hampir meninggal dunia. Seharusnya pemimpin besar seperti seorang Umar, pikirannya masalah-masalah yang besar saja. Tidak usah diurus masalah pakaian, masalah sarung. Apalagi cuma satu orang anak muda saja. Ya, itu kan biasa orang bilang gitu ya. Seorang pemimpin yang mulia, pemimpin besar, tidak usah memikirkan masalah yang kecil, masalah sarungnya orang, kainnya orang. Apalagi cuma satu orang saja, anak muda lagi. Ya. Tidak usah urus sampai seperti itu. Kenapa tidak diwasiatkan masalah-masalah besar saja? Tapi bagi seorang Umar bin Khattab, ini tetap perlu ditegur. Ini masalah yang perlu. Ya mungkin bagi beliau ini masalah yang saya akan dimintai tanggung jawab kalau saya diamkan dan tidak nasihatkan. Maka beliau bilang, "Ruddu alayyal gulam." Panggil kembali anak muda itu. Lalu apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Yabna akhi," wahai anak dari saudaraku. Artinya wahai keponakanku, wahai anakku. Ya maksudnya begitu sapaan ya kepada anak muda ya atau anak ya orang lain yang kita sapa sebagai bentuk keakraban. Irfa saubaka, angkat pakaianmu. Ini saub ya, tidak dikatakan irfa izarak. Berarti ini masalahnya bukan cuma kain sarung, tapi juga jenis pakaian apa saja. Ya, pakaian apa saja. Fa innahu abqa li saubik. Karena dengan pakaian yang di atas mata kaki itu lebih awet, lebih tahan bagi pakaianmu. Ya, bisa dibayangkan kalau pakaian itu panjang, ya dia akan menyapu jalan dan diseret-seret, ya rusak cepat. Ya, robek-robek juga ya, kotor. Wa atqa li rabbik, ya sama bahasanya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, suka atau tidak, ini adalah standar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu di antara tolak ukur ketakwaan adalah dengan berpakaian menurut standar ukuran panjang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Atqa li rabbik, ya. Beliau tidak hanya mengatakan atqa inda rasulik, tapi beliau mengatakan atqa li rabbika.
Ya, karena memang wahyu dari Nabi kita, wahyu yang datang dari Allah tidak pernah bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi jamaah sekalian, beliau tidak tanya anak muda itu sombong atau tidak. Ya. Jadi kalau cuma masalah sombong atau tidak, beliau tidak perlu terlalu sibuk dengan seperti itu. Ya. Beliau mungkin cuma perlu kasih tahu sahabat-sahabat yang ada di situ, kasih tahu itu anak muda, ya. Enggak usah panggil sini, tapi kasih tahu, bilang jangan sombong, ya. Atau beliau bilang tetap jaga hati, ya. Silahkan isbal tapi jaga hati. Jangan sampai sombong di suatu waktu, ya. Ternyata bukan itu masalahnya. Yang diperkecualikan dalam masalah pakaian yang sebetulnya kaum wanita tentunya. Makanya ketika Ummu Salamah mendengarkan masalah ini, kawan sekalian, apa yang didengarkan hadis Ummu Salamah? Ini perlu ya menjadi perhatian, ya. Kadang orang tidak memahami hadis ini, dan kadang orang hanya mengatakan kurang faham, kurang luas bacaannya orang yang mengatakan bahwa dilarang isbal secara mutlak. Padahal banyak hadis tentang sombong di situ. Kawan sekalian, hadis tentang sombong siapa yang diriwayatkan? Salah satunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di situ dikatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang pakai pakaian karena sombong, Allah tidak melihatnya di hari kiamat kelak. Hadis ini jelas-jelas ada kata memakai karena sombong. Tapi para sahabat tidak memahami bahwa itu hanya larangan bagi orang yang sombong saja. Buktinya, siapa yang bertanya tentang solusinya? Salah satunya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah mendengarkan hadis itu, siapa yang memakai pakaian karena sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Beliau mengatakan, "Madza taf'alun nisa atau madza tasna'un nisa bi zuyulihinna?" Apa yang dilakukan oleh wanita dengan pakaiannya yang agak panjang melewati mata kaki. Beliau ketika mendengarkan di situ tidak sama dengan kebanyakan kita. Kan kalau kita baca di sini dan dengarkan, itu kan sombong. Berarti kita alhamdulillah tidak, ya. Kan itu hadis jelas-jelas mengatakan sombong. Tapi seorang seperti Ummu Salamah dan sahabat-sahabat yang lain itu memahami bahwasanya memang dia adalah larangan secara mutlak. Walaupun kalau ditambah lagi dengan sombong, makin keras larangannya. Makanya ketika mereka mendengarkan itu, langsung waspada, langsung hati-hati dan mencari tanya bagaimana solusinya. Apatah lagi bagi wanita. Wanita kalau menjalankan itu tentu akan tersingkap auratnya. Maka Ummu Salamah langsung bertanya, ya. Dan Nabi SAW ketika mendengarkan pertanyaan Ummu Salamah, yang baru mendengarkan hadis Abdullah bin Umar tentang jangan pakai sarung karena sombong, beliau tidak menampik apa yang dipahami oleh Ummu Salamah. Beliau tidak bilang, Ummu Salamah, masa kamu tidak perhatikan? Saya bilang karena sombong. Kamu tidak apa-apa karena kamu tidak sombong. Beliau tidak bilang begitu. Atau tidak apa-apa, yang penting tidak sombong. Beliau tidak bilang gitu. Tapi beliau kasih solusi bahwa untuk wanita yurkhina shibra. Ya, kalau wanita solusinya, ya, untuk ada dispensasi, ada keringanan untuk isbal demi tidak terlihatnya auratnya, yaitu tambah sejengkal, ya, tambah sejengkal. Tapi Ummu Salamah fikir-fikir, kalau sejengkal saja, maka mungkin kalau berjalan masih akan kelihatan. Maka beliau mengatakan yurkhina dira'an wala yazidna. Kalau begitu bisa ditambah sehasta, tapi setelah itu jangan lagi. Berarti itu ada juga batasan, ya, untuk wanita dalam masalah kain tersebut. Khusus sekalian, sahabat ini ketika ditegur atau ketika mendengarkan ada orang yang menegurnya, beliau langsung menoleh, beliau langsung lihat siapa ini, ya. Beliau mau tegur, ya, beliau mau bilang apa-apaan ini, ya, larang-larang saya. Tapi setelah dia lihat ternyata seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mencoba menyampaikan alasannya. Beliau bilang, ya Rasulullah,
innama hiya burdatun malha. Ya. Dia adalah pakaian biasa-biasa saja, bukan pakaian kesombongan, bukan pakaian yang mewah. Burda malha, malha yang warnanya kusam juga, yang bercampur-campur antara putih dan hitam dan sebagainya, yang tidak terlalu istimewa. Artinya beliau mau mengatakan, ya Rasulullah, ini tidak sama dengan pakaian-pakaian kebesaran orang-orang raja-raja yang kalau pakai pakaian mungkin akan sombong dengan isbalnya. Ini pakaian biasa saja, bukan pakaian kemewahan. Ini yang bisa jadi dalil ya, alasan bahwa ini tidak karena sombong wahai Rasulullah. Tapi apa tanggapan beliau? Beliau tidak mengatakan iya tidak apa-apa, tapi beliau hanya beliau ingatkan bahwa amalaka fiyya uswah. Tidak usah beralasan, tapi lihat bagaimana teladan yang saya contohkan. Ya. Bagaimana saya. Maka beliau ketika melihat ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak isbal, bahkan waktu itu dikatakan sarung beliau setengah betis. Taulah beliau bahwasanya ini adalah tolak ukur atau itu adalah batasan ya, batasan dari pakaian sarung atau pakaian apa saja yang dikenakan seorang muslim tidak boleh melewati dari batasan tersebut. Karena ya kalau masalah seperti ini maka bisa saja Nabi kita adalah contoh saja ya. Jadi contoh bahwa beliau orang yang paling jauh dari sombong. Tapi beliau seperti itu beliau contohkan ya. Seandainya ini adalah tradisi ya. Seandainya ini sama dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Ya, seandainya ini karena persoalan semacam sorban ya, atau masalah pakaian-pakaian yang lain yang cuma lihat dari jenisnya, maka beliau tidak perlu mencontohkan diri beliau sebagai teladan. Karena beliau membebaskan ya, selama tidak bertentangan. Tapi ketika masalah ini ternyata memang adalah batasan, maka beliau mengatakan, saya lah teladan bagi kalian. Jadi kalau memang masalah sombong, ya beliau adalah seorang yang paling jauh dari kesombongan. Dan dalam sebagian riwayat, ini juga ya, walaupun tidak disebutkan di sini, adalah hadis yang menyebutkan bahwa dia adalah izrah ya. Dia adalah izrah dari seorang mukmin. Izratul muslim ya, izratul muslim. Izrah artinya sifat pakaian ya. Dalam wazan fi'lah sifat. Sifat kain sarung, sifat pakaian seorang muslim adalah di atas mata kaki. Nabi kita tidak mengatakan izratul Arab ya. Beliau tidak mengatakan pakaiannya orang Arab itu di atas mata kaki. Tapi beliau pakai izratul muslim untuk menunjukkan inilah sifat kain dari seorang muslim, tidak terkait dengan tradisi orang Arab atau tidak ya. Ini semua menegaskan ikhwan sekalian bahwa dalam masalah ini ya berlaku hukum bahwa hukum asal pakaian memang ya dia adalah fleksibel, terserah, dan selama tidak ada ketetapannya, selama tidak ada batasannya yang diajarkan oleh syariat kita. Ya. Bisa? Masih ada waktu? Oh lewat ya. Ya, kalau begitu ya nanti insya Allah kita lanjutkan. Atau sekedar dibaca saja. Bisa secara cepat dibaca. Bismillah. Al-hadithul hadi wal 20 wa 100. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 22 و100. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار
فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. Adapun hadis ke-121, hadis menjelaskan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga kain sarung beliau tengah betis seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau yang dimaksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini ada kelemahan ya dari sisi sanad, ya walaupun didukung ya maknanya oleh hadis-hadis yang lain, yaitu Musa bin Ubaidah ini dikatakan oleh ulama kita seorang rajul dhaif ya, seorang perawi yang dhaif walaupun maknanya didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Kemudian yang terakhir, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot dari betis beliau, betisku atau betis beliau. Ini ada keraguan pada perawi apakah beliau pegang betisnya Hudzaifah atau betisnya beliau sendiri, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadza mawdi'ul izar. Beliau bilang ini batasan dari sarung. Beliau pegang betisnya. Beliau tunjukkan di betisnya. Fa in abaita fa asfal. Kalau tidak mau terlalu tinggi, dirasa terlalu tinggi, ya dalam sebagian riwayat itu fasyaqqa 'alan nas. Ini orang bilang terlalu tinggi rasanya, ya. Maka beliau bilang kalau tidak mau sampai gitu, maka silahkan diturunkan lagi. Fa in abaita, kalau masih mau terasa turun, ya silahkan, tapi fala haqqa lil izari fil ka'baini. Tapi tidak ada hak ya dalam sarung kain itu pada kedua mata kaki. Jadi bisa diturunkan, yang penting jangan sampai mata kaki. Dalam banyak riwayat dikatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki itulah yang di neraka. Maka ada khilaf tentang kalau pas di mata kaki apakah masuk dalam larangan atau tidak, ya. Tapi kalau dibaca ini bisa difahami bahwa juga dialah suatu hal yang dilarang kalau dia menutup. Atau minimal sebagaimana kata Imam Sun'ani bahwa dia maudhi syubhat, maka selamatnya dia di atas dari mata kaki. Dan itu sudah cukup ya. Jadi itu sudah cukup. Dan kalau berat ya atau memang lain-lain kalau dilihat terlalu tinggi ya. Dan sebagian ulama kita juga, dan Ayyub Sikhtiyani pernah di masanya beliau mengatakan saat sekarang ini yang menjadi syuhrah, yang menjadi suatu yang terlalu jadi seorang terkenal kalau terlalu tinggi juga. Ya, maka sebagian salaf pun pernah tidak terlalu menganjurkan untuk terlalu tinggi karena seseorang bisa menjadi libasus syuhrah. Tapi yang penting adalah di bawah mata kaki, di atas mata kaki, dan inilah yang disebutkan oleh ulama kita. Kalau masa kita mungkin tidak ya, dia tidak terlalu biasa kalau sampai tengah betis, apalagi kalau celana ya. Maka paling tidak di atas mata kaki. Dan alhamdulillah kalau masalah dia model, tren dan sebagainya itu memang berubah-ubah ya. Tidak usah terlalu pusing masalah itu. Biarlah orang akan ikut antum suatu saat. Dulu panjang ya sampai menyapu lantai di masa-masa kita dulu. Mungkin antum belum lahir dulu, orang-orang tua kita dulu pakaian Masya Allah. Ya itu dibanggakan. Lalu akhirnya hilang masa-masa itu di mana sekarang juga pakaian yang di atas mata kakinya jadi tren ya. Ikut-ikutan ya. Syekh Abbad ya, Syekh Abdul Razak nasihatkan ya. Biasa ada orang melihat kalau tengah betis pengen sarung, dia kritis dulu, itu lain-lain sekali. Lalu ketika ada orang-orang barat ya, dia lihat pakai puntung ya, atau di atas sampai betis ya, sampai di lututnya, lalu dipotong-potong, potongannya juga asywaiyah, tidak merata, biasa ada yang agak yang ke bawah. Dia ikut-ikutan dan dia anggap sebagai satu ya kemajuan ya, tidak malu-malu ikut-ikut. Padahal lain-lain sekali sebenarnya dilihat kalau orang berakal ya. Yang masalah kenapa kita kadang agak malu ya, dan masalah lain kalau dia sesuai dengan sunnah. Padahal sebenarnya kalau antum berpikir model-model orang barat itu ya banyak yang lebih tidak masuk akal. Rambutnya saja lain-lain sekali, tapi orang juga mau ya. Allahul musta'an. Tidak ada sesuatu yang selalu sesuai dengan fitrah kecuali syariat Islam ini. Maka berbahagialah seorang muslim ketika dia tidak pernah terbawa oleh arus zaman ini. Bahkan seharusnya mereka yang akan ikut dengan kita
dan jangan kita ikut-ikutan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak jelas ujung pangkalnya dan dasar yang mereka berpegangi. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.